Shalom, Shalom, damai di hati. damai di hati. Puji dan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaannya saat ini kita boleh bersama-sama terkumpul mengikuti program Pusaka Kunjungan Seri dan Penggembalaan. Atas nama Layan 1 mengucapkan selamat datang kepada pembawa materi Pendeta Dr. Trisle Tobogan MTH dan juga kepada pelayan khusus kolom 1 sampai kolom 25 yang boleh mengambil bagian di dalam kegiatan program Pusaka saat ini. Dan sebelum acara ini kita mulai akan diawali dengan doa, dan doa ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Ramli Urara. Sebelum kita mulaikan program Pusaka saat ini, mari kita buka dengan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Engkau yang kami sembah dan muliakan, segala hormat kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa. Betapa besar dan anugerah-Mu senantiasa selalu bersama-sama dalam kehidupan kami. Engkau lagi sudah menetapkan kami pelayan khusus boleh ada dalam di gedung gereja ini. Kami dalam satu rangkaian program Pusaka Kunjungan Seri dan Penggembalaan. Senantiasa ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyertai kami semua dan jemaat yang menyaksikan program ini. Biar lewat program ini kami boleh dikuatkan lagi dan kami boleh mengerti apa maksud daripada firman-Mu dalam kehidupan kami, dan firman ini boleh terus kami pelihara dan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pelayan khusus dan sebagai jemaat yang menyaksikan program ini. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk hamba-Mu yang menjadi pemateri pada saat ini, Ibu Pendeta Dr. Trisle Tobogan MTH. Engkau yang memberikan dia hikmat, biar kiranya Bapa di sorga Roh Kudus-Mu bersama-sama dalam kehidupannya, sehingga Bapa apa yang boleh dibagikan sebentar dalam materi yang akan disampaikan itu boleh tersampaikan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, dan kami semua yang boleh mendengarkan bahkan mempelajari materi ini diberikan hikmat, dan kami boleh mendapatkan pengertian yang benar tentang maksud daripada firman-Mu. Rangkaian ibadah Pusaka saat ini kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Kita tiba pada acara selanjutnya, yaitu program Pusaka, dan akan dipandu oleh moderator Bapak Penatua Gayus Tabal. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Di saat ini kita akan masuk dalam materi. Sebagaimana tema minggu berjalan pada minggu akan datang, jangan menghakimi supaya Anda tidak dihakimi. Untuk membaca Alkitab disampaikan dikasih Ibu Diaken Olvi Manomo. Pembacaan kita pada saat ini dari Lukas 6 ayat 37 sampai ayat yang ke-42 dengan perikop hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik
yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Diaken Olivia Manopo SE yang sudah membacakan firman Tuhan kita pada saat ini untuk kita pahami bersama. Dan oleh karena itu kita dengarkan pembahasan dari pemateri kita yang kekasih Ibu Pendeta Trese, Dr. Trese Tembokan MTH yang menjadi pemateri kita pada saat ini. Kepada Ibu disilakan. Puji Tuhan, saudara-saudara, malam hari ini kita jumpa lagi dalam program bersama kita, yaitu kunjungan sharing dan penggembalaan. Selalu dalam artian bahwa kita ada di sini untuk belajar bersama, saling memperlengkapi satu sama lain. Karena itu dalam persekutuan kita saat ini, bacaan kita dari Injil Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 42. Tema yang menuntun kita untuk membahas secara bersama adalah jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Dari pernyataan tema kita itu sifatnya perintah, jadi harus dilakukan. Dan yang dimaksudkan di sini bicara tentang menghakimi adalah mengadili atau berlaku sebagai hakim. Tetapi ini tidak menunjuk pada profesi seorang hakim yang memutuskan sesuatu dengan benar dan adil, tetapi lebih ke arah kaitannya relasi antara seorang dengan yang lain. Karena itu menghakimi adalah suatu perbuatan atau satu tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam mana untuk menyampaikan kritikan, kecaman, penilaian, termasuk dalam upaya mendiskriminasi, membedakan yang baik dan yang jahat. Tetapi yang mau disampaikan oleh tema kita bahwa jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi memiliki konsekuensi timbal balik. Artinya kita dianjurkan untuk tidak menghakimi supaya kita pun tidak dihakimi. Menghakimi itu adalah tindakan kita
untuk mengkritisi atau juga menilai atau mengecam orang lain, tetapi juga dihakimi itu menunjuk apa yang akan dilakukan oleh Allah. Jadi kalau kita tidak menghakimi sesama kita, maka kita pun tidak akan dihakimi oleh Allah. Mari kita melihat apa alasan pemilihan tema ini. Saya berpikir bahwa tema ini sangat berkaitan dengan relasi kita antara saya dan saudara-saudara, antara kita sebagai satu persekutuan, tetapi juga relasi antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemimpin dengan rekan sekerjanya. Karena itu saya katakan tadi dalam tanda petik, bukan dalam kaitan dengan profesi. Kita tidak menolak adanya profesi sebagai seorang hakim, sebagai penegak hukum, tetapi lebih ke arah apa yang mengganggu relasi antara saya dengan orang lain, antara kita. Karena itu bicara tentang menghakimi juga seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang terutama adalah seperti virus AIDS, angku, iri hati, dengki, dan serakah. Faktor yang datang dari dalam diri manusia, yang membuat manusia membandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga dengan serta-merta kita katakan banyak orang main hakim sendiri, merasa dia lebih benar dan yang lain salah. Tetapi juga tidak bisa dilepaskan bahwa dalam persekutuan bersama kita, termasuk di dalam gereja, banyak yang suka memberikan kritikan, tetapi jarang yang memberikan solusi. Banyak yang suka mencela, mencari-cari kekurangan, tetapi banyak yang tidak berkontribusi, memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan gereja. Karena itu saya percaya bahwa ketika tema ini dipilih, maka itu sebenarnya mengandung satu harapan sekaligus tujuan bahwa dengan adanya tema ini kita dapat hidup bersama dalam satu persekutuan umat Tuhan yang saling menghargai satu sama lain. Dan ini juga sangat terkait dengan apa yang dikatakan dalam pemahaman kecerdasan interpersonal atau kecerdasan sosial, kecerdasan kita membangun relasi dengan orang lain, memelihara hubungan yang baik. Tetapi kecerdasan interpersonal ini hanya dapat dilakukan kalau kita memiliki kecerdasan intrapersonal. Artinya kita menghargai keberadaan diri sendiri, termasuk mengetahui kelebihan kita, termasuk mengetahui kekurangan kita, sehingga kita mampu menahan diri dan beradaptasi secara baik dengan orang lain. Yang berikutnya, mari kita masuk pada Injil Lukas. Injil Lukas ini dikatakan ditulis oleh Lukas yang adalah tabib atau dokter. Tuhan memakai profesi kedokteran juga seperti Lukas untuk menyampaikan kabar baik. Dia menulis 2 buku. Buku yang pertama adalah Injil Lukas dan buku yang kedua adalah Kisah Para Rasul. Dan ditulis di sekitar tahun 62 Masehi.
Kenapa diperkirakan seperti itu? Karena Lukas tidak mencatat kehancuran Bait Allah di tahun 70 Masehi, dan dia juga tidak mencatat kematian Paulus. Yang ia catat adalah Paulus yang ada di penjara. Kemudian Lukas menyampaikan Injil ini yang dikatakan disusun secara teratur kepada Theophilus. Siapa Theophilus? Theophilus juga menunjuk pada nama seseorang, tetapi juga menunjuk pada gelar kehormatan. Agar Theophilus atau jemaat pada waktu itu dapat mengetahui kebenaran yang diajarkan kepadanya. Dengan demikian Injil Lukas ditulis agar jemaat memiliki pemahaman yang lebih baik. Karena itu ia menceritakan tentang kehidupan pelayanan dan pengajaran Yesus. Setiap Injil memiliki penekanan-penekanan sendiri. Injil Matius, Markus, dan Lukas disebut Injil sinoptis, memiliki cara pandang yang sama. Tetapi kekhasan Lukas yang tidak ada dalam Injil-Injil yang lain, atau mungkin ada dalam Injil-Injil yang lain, tetapi Lukas memberikan penekanan yang utama. Yang pertama adalah dari sejak awal dikatakan keselamatan itu untuk semua bangsa, menunjuk kepada kelahiran Yesus. Kesukaan besar untuk semua bangsa. Yang kedua adalah Lukas melihat atau memberi penekanan tentang orang-orang miskin, bahwa Yesus adalah sahabat bagi orang miskin. Karena itu kunjungan pertama ketika Yesus lahir, kalau Matius adalah orang Majus, para raja, kalau Lukas adalah para gembala. Yang berikutnya, Lukas peduli terhadap kaum perempuan. Sejak awal dia mulai mencatat tentang Maria dan Elizabeth. Selanjutnya, kaum-kaum perempuan yang memberi diri dalam pelayanan Yesus. Lukas juga dikatakan sahabat bagi pemungut cukai dan orang berdosa. Ini antara lain beberapa penekanan Lukas yang berbeda juga dengan Injil-Injil yang lain. Kenapa Lukas menekankan hal itu? Karena dia melihat jemaat berada pada satu konteks tertentu. Jadi konteks tertentu itulah yang memberikan penekanan-penekanan khusus Lukas, termasuk atau terkait di dalamnya konteks jemaat di mana tulisan ini disampaikan. Jemaat pada waktu itu menghadapi krisis pengharapan. Dalam pengertian adalah dalam pemahaman mereka tentang parousia, kedatangan Kristus kembali. Ada yang setia, ada yang tidak setia. Karena itu Injil Lukas memberikan penekanan bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Dan kedatangan kembali berkaitan dengan pemberitaan Injil yang menyebar ke seluruh dunia. Yang berikutnya, di jemaat di mana Injil ini ditulis, ada banyak orang kaya yang menjadi orang Kristen. Orang kaya banyak yang angkuh dan tamak. Karena itu mereka meminggirkan, menyepelekan orang miskin. Karena itu ada kesenjangan ekonomi yang mengakibatkan kesenjangan relasi. Kemudian Lukas juga menitik beratkan tentang hubungan gereja dan negara. Tetapi Lukas mau melihatnya bahwa gereja dan negara itu tidak saling bermusuhan.
Karena itu agama Kristen adalah agama yang sah dan tidak perlu dicurigai oleh para penguasa waktu itu. Mari kita melihat, mencermati Injil Lukas pasal 6 yang menjadi perenungan kita. Injil Lukas pasal 6 dimulai dari ayatnya yang ke-37 sampai 42. Saya melihatnya bahwa apa yang mau disampaikan oleh Injil Lukas itu ada hubungan sebab dan akibat. Sebab yang merupakan alasan dan akibat dari akan atau dampak yang akan diterima. Karena itu dua hal yang mau disampaikan oleh Lukas berkaitan dengan, saya katakan tadi, relasi. Dimulai dengan kata jangan. Jangan itu berarti larangan. Jangan menghakimi, maka kamu akan maka kamu tidak akan dihakimi. Jadi jangan merupakan perintah, jangan merupakan sebab, dan karena itu ada kata penghubung di situ, ada kata maka. Jangan kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Menghakimi adalah cara atau perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh umat atau orang percaya pada waktu itu, tetapi dihakimi itu menunjuk pada apa yang akan dilakukan oleh Allah. Dalam kaitannya begini, kalau kita tidak menghakimi, maka Allah tidak akan menghakimi kita. Bisa kita katakan seperti ini, Allah memberikan, kalau kita menghakimi, Allah memberikan punishment, Allah menghukum. Kalau kita tidak menghakimi, Allah memberikan reward. Kita juga tidak akan dihakimi oleh Allah. Yang berikutnya, yang dimaksud dengan menghakimi dalam bahasa Yunani adalah krino, atau dalam pengertian di sini jangan atau dilarang terlalu cepat mempersalahkan dan menghukum orang lain. Seolah-olah kita banyak tahu, kita mengetahui segala sesuatu, sehingga dengan seenaknya serta merta kita menghakimi dan mempersalahkan orang lain. Itu juga dalam pengertian bagian yang selanjutnya adalah jangan menghukum, jangan menyalahkan, jangan mendisiplinkan, maka kamu juga tidak akan dihukum. Saudara-saudara, mari kita melihat itu dalam pengertian dalam tanda petik. Bukan dalam pengertian orang yang baking salah, maka kita membiarkan seperti itu. Jangan melihat seperti itu. Jangan menghakimi dan menghukum dalam pengertian biar jodoh orang baking yang kesalahan. Orangnya tidak peduli. Memang dalam bacaan juga kita dikatakan penghakiman itu adalah tindakan Allah, bukan tindakan manusia. Yang mengkerat, yang memotong, yang memangkas ranting dari pohonnya adalah perbuatan Allah. Tetapi itu tidak mengindikasikan bahwa kata menghakimi dan menghukum yang dalam saya katakan tadi. Setahu-tahu dalam bahasa Manado, setahu-tahu salah kita membiarkan mereka. Tidak seperti itu. Tetapi
dalam pengertian yang mau disampaikan oleh penginjil Lukas ini. Yang berikutnya, saya tadi katakan bahwa ada hubungan sebab akibat. Ada satu relasi yang timbal balik. Ada aksi dari manusia, maka ada respon atau reaksi dari Allah. Kalau tadi bicara tentang larangan, yang kedua adalah bicara tentang kontribusi yang positif. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Ampunilah itu juga menyangkut apa yang akan kita lakukan kepada sesama kita. Jadi memberi ruang maaf, ruang pengampunan. 70 kali 7 kali. Kenapa berhenti di kali? Nyandak berhenti di 70 kali 7 kali 7, tetapi berhenti di kali. 70 kali 7 kali. Kali dalam pengertian pengampunan itu tidak ada habis-habisnya. Jadi kalau kita mengampuni, maka Allah akan mengampuni kita. Kemudian berilah, maka akan diberi. Itu yang saya katakan suatu kontribusi positif. Artinya orang percaya diingatkan bahwa pemberian itu dari hati yang bersyukur. Pemberian itu jangan dihitung-hitung. Pemberian itu harus dengan ikhlas. Karena dikatakan ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Dalam bahasa Manado orang bilang koncudu toh, atau rindi, atau pelit, atau kikir. Jadi kalau juga kita menutup diri untuk memberi yang terbaik, maka kita akan juga diperlakukan oleh Allah dengan hal yang sama. Karena itu orang percaya diingatkan untuk memberi dari kemurahan hati. Takaran yang baik akan Allah berikan kepada mereka dan akan dicurahkan keribaanmu. Kalau di Langowan ibarat dengan gantang toh, tuh padi. Padi itu supaya dia padat digoyang-goyang toh, nyandak renggang supaya dia padat, airnya juga dikatakan tumpah keluar. Itu dicurahkan keribaan. Ribaan itu seperti kain, seperti kantong. Jadi ketika Allah memberikan berkat, maka berkat itu tercurah ke kantong kita, ke lumbung hidup kita, sampai dikatakan tumpah ruah. Dengan kata lain, berlimpah-limpah. Tetapi sebaliknya juga kita mungkin mengkritisi toh, kalau kita pergi ke pasar toh, ada penjual-penjual yang making liter dan toh, ada yang sotoke akan dibawa, ada yang tomat apalagi kalau waktu mahal, ada orang baking supaya seperti renggang toh, sehingga hanya sedikit, sehingga orang banyak beli. Kalau begitu yang paling baik orang beli, apakah tidak menggunakan liter lagi, apalagi kalau timbangan itu bermasalah. Jadi ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Dalam pengertian yang saya sampaikan tadi, dalam pemberian, maka apa yang kita lakukan, pemberian kita kepada sesama juga akan dilakukan oleh Allah kepada kita. Bisa kita bayangkan, kalau orang bakase pak orang lain toh, orang yang butuh pertolongan, orang yang kena bencana toh, orang cuma kasih sedikit-sedikit, pasti berkat kita juga akan seret sedikit-sedikit. Tetapi kalau orang memberi dengan berlimpah-limpah,
Orang jangan takut menjadi miskin. Berkat Tuhan juga berlimpah-limpah. Jadi hati-hati menggunakan ukuran. Ukuran pemberian, ukuran pengampunan, termasuk ukuran penghakiman dan penghukuman. Karena itu berarti kita juga diingatkan bahwa apa yang kita lakukan Allah akan meresponi. Jadi selalu dikatakan ada aksi, ada reaksi. Yang berikutnya, Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan. Apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan? Perumpamaan adalah satu cerita pendek yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang dengan mudah mengerti. Seperti bacaan kita tentang perumpamaan pohon anggur yang berbuah banyak dan seterusnya. Apa yang dilihat di sekitarnya, dan itu juga dikaitkan dengan ajaran tentang kebenaran rohani. Jadi kiasan-kiasan seperti pohon anggur juga secara khusus di sini adalah, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Apa yang kita jawab? Tidak dapat. Ini pertanyaan seperti ini modelnya retoris. Di Israel ada lubang-lubang. Lubang-lubang itu seperti sumur-sumur yang kering, yang tidak ditutupi. Jadi itu banyak lubang-lubang di sana. Dan ini mau mengingatkan kita bahwa kalau orang buta menuntun orang buta, maka dia akan jatuh, mereka berdua akan jatuh pada lubang. Lubang yang dimaksudkan di sini bukan seperti selokan, tetapi lubang yang ketika orang jatuh memang terperangkap ke bawah, masuk sama-sama. Ini juga mengingatkan kita kalau kita melakukan sesuatu yang negatif, maka itu akan menuntun kita pada lubang kehancuran. Karena itu orang buta seharusnya dituntun oleh orang yang tidak buta, yang melek, yang dapat melihat. Ini mengingatkan kita bahwa buta bisa mengindikasikan bukan hanya buta secara fisik, tidak bisa melihat, tetapi ada buta rohani yang tidak memahami firman Tuhan. Tetapi ada juga yang buta hati, tidak peduli. Jadi berharap bahwa dalam pengertian yang seperti ini mengingatkan kita bahwa orang yang buta seharusnya dituntun oleh orang yang melek. Dan perumpamaan ini juga mengingatkan kita supaya kita bersama tidak jatuh pada lubang kehancuran, harus melek hati, jangan buta hati. Yang berikutnya, bahwa Tuhan Yesus juga menggambarkan bahwa seorang murid tidak lebih dari gurunya. Dia terus belajar. Kalau dia tamat dalam pelajaran, mungkin dia akan jadi sama dengan gurunya, bahkan lebih bijaksana, lebih pandai dari gurunya. Tetapi dalam kaitannya dengan itu mengingatkan kita tentang menghargai orang yang mungkin lebih tahu, lebih berpengalaman, lebih senior, tetapi juga merupakan kerinduan bagi kita untuk terus belajar. Yang berikutnya, bicara tentang selumbar dan balok. Selumbar itu adalah serpihan kayu yang paling kecil, atau orang bilang serbuk, dan balok itu adalah ukuran yang besar dan panjang. Ini juga merupakan kritikan tentang orang-orang yang suka
melihat kekurangan kecil dari orang lain dan mengabaikan balok yang ada di matanya sendiri. Sering keberadaan seperti itu terjadi di antara kita. Betapa mudahnya kita melihat kekurangan kecil orang lain, tetapi balok di mata kita sendiri tidak mudah kita lihat. Apa artinya ini? Ini mengingatkan kita bersama bahwa kalau demikian tidak ada satupun dari kita yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Mengkritik itu penting, tetapi dengan nasihat yang positif. Tetapi juga mengajarkan kita untuk mengintrospeksi diri sendiri. Jangan-jangan penilaian kita, kecaman kita terhadap orang lain justru sebenarnya harus menjadi kecaman dan penilaian untuk diri kita. Karena itu perlu buka mata, buka hati. Yang berikutnya, bacaan ini juga mengingatkan kita tentang dikatakan hai orang munafik. Kita katakan hipokrit. Terlihat baik di luar, tetapi memiliki hati yang jahat. Itu kritikan kepada orang-orang yang munafik. Hai orang munafik. Karena itu supaya tidak munafik harus seperti apa? Baik di dalam dan baik di luar. Orang hanya bisa baik di dalam dan baik di luar kalau dia, karena tadi bicara tentang buta, saya menggunakan istilah melek, melek firman, tahu firman. Orang sering kali katakan melek teknologi dan mengatakan ada gagap teknologi. Tetapi orang supaya tidak munafik, supaya tulus dan jujur, dia harus membuka hatinya, membuka dirinya dengan firman Tuhan. Itu yang dikatakan introspeksi diri. Saya tadi mendengarkan suatu siaran radio yang mengatakan kalau kita berangkat atau mengadakan suatu perjalanan mungkin berminggu-minggu lamanya, apakah naik bus, naik pesawat, atau dari satu tempat ke tempat yang lain, rasanya yang paling melelahkan adalah perjalanan menuju hati kita. Kenapa perjalanan hati kita lebih melelahkan daripada perjalanan mungkin kita naik kendaraan berjam-jam atau mungkin naik pesawat? Karena di perjalanan hati kita akan mengintrospeksi diri sendiri. Kita akan paling tidak akan mengadakan suatu perubahan, suatu pembaruan. Dan pembaruan sering menyakitkan. Karena itu orang tidak mau berjalan menuju hatinya, mau melihat ke dalam, supaya ada sesuatu yang terbaik yang lahir dari hatinya. Karena itu sering manusia menutup hatinya sendiri. Karena itu bacaan kita juga mengingatkan kita, keluarkan dulu balok dari mata kita untuk kita bisa melihat dengan jelas. Kritisi dulu diri kita, koreksi dulu apa yang kita lakukan, barulah kita mengkritisi orang lain. Walaupun saya katakan tadi aspek mengedukasi itu penting, saling mengingat, saling menegur, tetapi kalau menghakimi itu muatannya negatif.
Tetapi yang kita memberikan teguran dengan kasih, muatannya adalah positif, untuk membangun, untuk membarui, dan bukan untuk menghancurkan. Yang berikutnya, jadi bacaan ini dengan tema kita jangan menghakimi supaya jangan dihakimi, itu bermaksud supaya bahwa persekutuan kita sebagai gereja adalah betul-betul menjadi gereja yang sehat, berakar di dalam Kristus, bertumbuh dan berbuah. Jadi berakar dulu baru berbuah. Karena itulah yang akan membuat kita dapat hidup bersama dan bersama-sama untuk hidup. Jangan hidup sehidup semati, satu mati satu hidup. Tetapi kita hidup bersama supaya bersama-sama kita hidup. Hidup bersama adalah saling menghidupkan, toh. Baku beking pandai, bukan baku beking bodoh. Seperti apa yang sering kita dengarkan. Supaya kita dapat membangun relasi yang saya katakan tadi, jangan mengkritik, menghakimi dengan muatan negatif, maka sekali lagi harus dimulai dengan melek firman. Rindu baca Alkitab, hafal dan lakukan. Tetapi kalau orang sudah bisa hafal, maka yang paling penting adalah melakukan firman dan bukan mempertanyakannya. Yang berikutnya, dalam hidup ini ada sebab dan akibat, ada aksi dan reaksi. Apa yang kita buat, apa yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Allah meresponi setiap perbuatan yang baik yang kita lakukan dengan mengembalikannya dengan berkat-berkat yang terbaik. Jadi standar ukuran perlakuan kita kepada orang lain akan juga diukurkan oleh Allah kepada kita. Karena itu dalam pengertian seperti ini, maka mari berpikir sebelum bertindak. Berpikir secara arif dan matang. Mari kita berpikir dalam perkataan. Cepat mendengar tapi lambat berkata-kata. Yang berikutnya, mari kita berucap dalam tindakan. Tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah ucapan-ucapan yang luhur dan mulia. Paling terakhir, kita sering mendengarkan ungkapan ini, don't judge the book by its cover. Jangan terpikat pada hal yang terlihat di luar, tetapi juga jangan terburu-buru menghakimi. Mungkin sampulnya lusuh, mungkin kemasannya kurang nyaman, kurang enak, tetapi di dalam isinya, esensinya luar biasa baik. Kadang-kadang juga seperti itu. Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu, orang sering langsung menilainya secara negatif, padahal esensinya adalah bagus untuk kebaikan kita. Karena itu tema kita adalah sifatnya imperatif dalam kaitannya dengan membangun relasi dengan sesama. Karena itu mulailah dengan jangan menghakimi dan jangan menghukum, tetapi mengampuni dan memberi berkat. Tetapi ini juga menjadi kritikan bagi kita untuk tidak main hakim sendiri. Jangan bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebaliknya para penegak hukum. Tolong dipikirkan bahwa kita melakukan itu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jangan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas.
hukum itu betul-betul harus dilakukan dengan baik. Jangan bertindak semena-mena. Dan yang paling terakhir, mari memperlakukan siapapun dia dengan baik. Maka kita pasti juga akan diperlakukan oleh Allah dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tadi ada pernyataan dari Bu Pendeta, lakukan firman, jangan pertanyakan. Nah itu bagaimana Bu? Kadang-kadang kalau torang melakukan tanpa torang mengkaji, karena kan di Alkitab ini banyak sekali katakanlah orang nak bisa caplok satu perikop itu satu ayat, tapi orang harus selidiki secara keseluruhan. Nah kadang-kadang ketika orang melakukan tanpa orang mempertanyakan, justru malah mau salah langkah. Nah ini bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik untuk materi kita pada malam hari ini, bicara tentang hal menghakimi, tapi lebih cenderung ke hubungan sesama kita. Di sini tadi pas kita lihat di slide ada itu istilah yang bahasa Yunani itu hypocrites ya, pendeta, kemunafikan. Nah, dalam pelayanan seringkali orang menghadapi itu hal demikian. Kalau kita cari-cari hypocrites ini, apakah bisa disebut juga dengan pura-pura bingung atau aktor lah, dalam artian seringkali orang dapat orang demikian. Mau orang dia so tahu salah, akan dia mau bikin dia betul. Nah, bagaimana orang menghadapi itu kondisi yang seperti ini? Apakah orang juga sebagai mungkin pelayan, apakah orang bisa menegur dengan ayat-ayat Alkitab yang mungkin orang ambil dan orang masukkan di situ, mungkin jadi teguran pak orang yang yang munafik lah katakan. Jadi kira-kira bagaimana itu Bu? Orang mau tanggapi itu, apakah bisa orang pakai begitu? Karena seringkali serba salah juga pada saat orang bicara begitu, ya sok-sok semua mulai gitu, sok-sok rohani kok, sok-sok ini toh. Dan ini yang diperhadapkan pada orang. Dan juga orang sebagai pelayan seringkali mengalami hal demikian. Walaupun sepelayan ada yang bilang biar dengan so itu, tapi begini. Kira-kira mungkin itu Bu Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Bu Pendeta mau tanya dulu ini. Konteks firman ini adalah pengejaran Tuhan Yesus toh. Yang mungkin orang mesti tahu itu ditujukan ke siapa waktu itu. Karena kalau kita membaca tegas sekali dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentu untuk semua kita. Tadi kita sebelum datang sempat dengar satu video tentang ini. Di situ orang bilang ini ditujukan kepada mereka yang disebut ahli Taurat, itu orang-orang pandai dong. Seperti itu. Yang mungkin juga dalam pemahaman firman orang yang paham sekali. Kemudian ternyata orang yang suka-suka misalnya menjas, menghakimi dan seperti itu. Nah yang menjadi pertanyaan kami, kalau kondisi itu ada pada orang sekarang dah.
Misalnya orang sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pendeta, ada sikap seperti itu. Bagaimana orang mulia ini dah? Apakah orang cuma apa ya istilahnya, cuek biar jo seperti itu, atau orang harus punya aksi dalam kaitan bukan menjas itu, tetapi mungkin lebih apa ya slow itu atau apa istilahnya, mengingatkan. Karena kami juga menyadari bahwa dalam tanggung jawab dan kerja pelayanan, orang tidak harus mengatakan orang so mampu untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Jadi bagaimana kalau kita misalnya mau mengingatkan teman pelayan yang lain supaya tidak dianggap kita menjas dia atau kita menghakimi dia, seperti apa yang orang mesti beki? Begitu juga. Makasih. Terima kasih. Tema kita, janganlah menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Barangkali mirip seperti Penatua kolom 15 dalam kehidupan kita semua. Memang rasanya tidak akan pernah lepas dari cara hidup kita yang kadangkala sewaktu-waktu tanpa disadari kita sudah menghakimi orang lain. Nah, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, dengan mempelajari Injil Lukas ini yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Ketua Jemaat, dalam pemilihan tema seperti ini, apakah ini ditujukan untuk kita sebagai orang Kristen, lebih khusus di Gemim, ataukah ini secara keseluruhan? Sebab kalau kita memang lebih meneliti lagi apa yang disampaikan, jangan menghakimi, banyak hal-hal yang mungkin bukan hanya dengan perkataan, tetapi kadang-kala dengan tindakan, sehingga terjadilah proses penghakiman. Padahal orang diajarkan janganlah menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Sama seperti sebetulnya kalau engkau ditampar pipi kanan, berikanlah ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Tidak seperti itu kan yang terjadi. Coba saja kalau kita ditampar dengan pipi kiri, apakah kita mau kasih kenapa tuh pipi kanan? Tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, saya baru dapat kata seperti yang disampaikan tadi, melek, apa namanya tadi? Kata melek firman dan apa itu namanya tadi? Melek hati. Yang sebetulnya saya cuma tahu kalau pakai kata melek ada di makanan dan lain sebagainya. Nah, yang saya mau tanyakan, ketika itu dalam aplikasi implementasi kita sebagai warga gereja, yang melek ini seperti apa yang kita buat sehingga kita disebut sebagai melek hati dan melek firman? Saya kira itu dua hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tema kita, jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Itu adalah tema yang dari teks. Dan yang pasti kalau dari teks itu, ketika kita menyusun satu tema, kita berupaya bahwa ada pesan yang disampaikan. Dan pesan itu paling tidak akan membawa perubahan,
membawa pembaruan. Jadi ketika Gemim menyusun tema mingguan seperti ini dan disampaikan, karena itu dari kaitannya dengan firman Tuhan, maka itu berarti bahwa tidak hanya warga Gemim saja, mereka yang mendengar apa yang disampaikan ini diberikan pencerahan, sehingga selalu dikatakan bahwa firman disampaikan bukan untuk dipertanyakan. Walaupun sering kita harus belajar dari konteks, apa konteks firman itu, tetapi dalam pengertian bahwa apa yang mau disampaikan oleh Tuhan adalah untuk dilakukan, bukan untuk membuat kita mempertanyakan kembali. Sehingga dikatakan bahwa kita adalah pendengar firman sekaligus pelaku firman. Jangan firman hanya sampai, sering kita katakan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi menyampaikan firman untuk diperdengarkan dan dilakukan. Memang ada satu statement yang juga diungkapkan hal ini dari beberapa tulisan. Minta maaf saya sudah tidak sempat menghafal lagi, karena itu ditulis dalam bahasa Inggris tentang firman jangan dipertanyakan tetapi harus dilakukan. Orang percaya yang adalah murid Yesus adalah meresponi firman, melakukan, bukan untuk mempertanyakan dan lain sebagainya, tetapi kewajiban kita adalah taat kepada firman Tuhan. Kalau saya menggunakan kata melek, memang saya katakan tadi ada melek teknologi, melek huruf dan sebagainya. Itu berarti tidak dapat dilepaskan dari bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Antara lain adalah celik mata, dapat melihat. Tetapi juga pengertian yang ketiga adalah insaf atau mengerti. Jadi dalam kaitannya seperti itu, minta maaf, saya coba-coba, kalau demikian itu masih cocok dengan melek hati. Hati yang saya katakan tadi tidak buta, mampu mengerti, mampu memahami, mampu memaafkan. Hati yang tidak tertutup. Karena ada hati yang orang bilang buta hati, harus dimelekkan, harus dicelikan, harus insaf, harus sadar. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga dikatakan melek aksara, melek huruf dapat membaca. Artinya orang percaya juga harus mampu membaca firman, punya kerinduan untuk terus belajar, terus mengetahui apa yang menjadi bacaan dari atau apa yang mau disampaikan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita membaca dari Injil Lukas, mari kita melihat konteks ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal menghakimi itu. Kalau dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 17, lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpullah sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari Yudea, Yerusalem, pantai Tirus, Sidon, dan seterusnya. Kalau kita membaca Lukas pasal 7 ayat 1, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak. Jadi tidak ditunjukkan, hal menghakimi itu tidak ditujukan pada satu kelompok tertentu. Walaupun juga ada tulisan orang Farisi,
Hai orang munafik itu katanya dituliskan untuk orang Saduki. Jadi bicara tentang konteks pengajaran Tuhan Yesus itu pada semua orang, termasuk dikatakan orang-orang yang datang di luar Yerusalem, dari Sidon dan seterusnya, orang-orang yang merindukan pengajaran dari Tuhan Yesus. Karena itu bicara tentang pengajaran ini selalu dikatakan bahwa mari ketika firman disampaikan apa yang harus kita lakukan? Mengkoreksi hidup. Karena itu dikatakan dalam kaitannya dengan selumbar dan balok itu dikatakan bahwa jangan kita menghakimi. Saudara itu dimaksudkan adalah saudara sesama, bukan saudara dalam pengertian saudara sedaging. Jadi kalau kita hendak mengeluarkan selumbar atau serpihan kayu atau apa yang terang boleh katakan, itu juga dikatakan sehelai rambut yang paling kecil yang ada di mata kita. Itu juga menggambarkan kekurangan atau kesalahan kecil dari orang lain. Artinya betapa kita lebih suka dalam tanda kutip cari-cari kesalahan, cari-cari kekurangan, yang kurang kita besar-besarkan, yang baik-baik kita kecil-kecilkan. Jadi Tuhan Yesus melihat orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hipokrit, orang-orang yang munafik, orang-orang yang lain di bibir, lain di hati, lain dalam penampilan, dan lain dalam batinnya. Orang-orang seperti ini kalau Tuhan Yesus katakan hai orang munafik juga adalah bentuk satu teguran atau melarang jangan ini, jangan menghakimi, jangan menghukum. Itu juga adalah bentuk satu teguran. Kalau kita menegur seseorang, menegur anak misalnya, kita punya 2 anak, cara menegur 2 anak kita pasti berbeda sesuai dengan karakter mereka. Menegur jemaat juga berbeda. Yang saya katakan tadi ada 2 muatan toh. Jangan muatan kita adalah negatif, itu menghakimi. Tetapi muatan menegur kita seharusnya positif, memulihkan, membarui, atau tidak membuat orang jatuh ke dalam lubang yang sama. Bayangkan orang yang buta hati, buta firman, bagaimana dia dapat menuntun orang untuk ke jalan yang benar? Pasti dorang 2 akan terperosok ke dalamnya. Karena itu saya percaya dari sisi inilah kita satukan cara pandang kita. Dengan kata lain bahwa kita bisa menegur, kita bisa mengkritisi, kita bisa melakukan sesuatu, tetapi bukan dalam pengertian untuk menghakimi, untuk membuat orang terjebak pada kesalahannya yang membuat orang minder, membuat orang tersingkirkan, membuat mereka kehilangan ruang gerak. Tetapi maksud kita adalah ketika kita menegur, ketika kita mengajar untuk menuntun mereka pada jalan pertobatan. Jadi sekali lagi bisa saja kita menjadi orang-orang yang hipokrit di muka orang baik-baik sekali, memberi luar biasa, tetapi ada udang di balik batu toh. Yang harus kita lakukan adalah hidup yang tulus, jujur. Kalau nyanda ada jangan paksa diri, jangan mau kasih tunjuk ke orang. Belajarlah dari hati yang betul-betul murni. Karena pemberian dari hati yang murni akan sangat dihargai. Bukan cuma yang menerimanya menghargai, tetapi saya katakan tadi selalu ada aksi dan reaksi. Aksi positif, maka reaksi dari Bapa di sorga juga sungguh
sangat positif. Ribaan kita atau lumbung-lumbung atau kantong-kantong kita akan diisi penuh. Tetapi orang yang tidak tulus hati, dia punya, saya katakan, kantong-kantong bocor toh, ada kerja setengah mati kepada perasa tidak ada berkat. Ada berusaha tetapi kelihatannya sia-sia. Jadi dalam hal-hal yang seperti itu kita harus mempertanyakan diri. Karena itu sekali lagi mulailah dengan introspeksi diri, kritisi diri. Nyandak semua kita yang sempurna, tetapi berusaha untuk saling menghidupkan, bukan saling mematikan. Jadi minta maaf mungkin yang lain tidak sempat mau bilang jawab, kok salah toh, diresponi. Karena jawaban yang terbaik datang dari Tuhan, bukan datang dari saya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih lagi di saat ini kami sudah boleh melaksanakan kegiatan program Kusapa yang berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati pembawa materi Pendeta Dr. Tresia Tombokan MTH yang sudah membahas dan menjabarkan materi dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan dan juga diberkati di dalam kehidupan pribadi maupun keluarga Awi Tombokan. Dan materi yang sudah dibahas dan dijabarkan itu boleh kami aplikasikan di dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami dalam menyampaikan firman Tuhan, baik di peribadatan kolom, peribadatan Bipra maupun di peribadatan aras jemaat. Diberkati juga kiranya pelayan khusus Rayon 1 yang sudah mengambil bagian di dalam tugas pelayanan program Kusapa saat ini, dan juga tim multimedia yang sudah membantu kelancaran dalam program Kusapa ini. Diberkatilah kiranya persembahan yang sudah kami berikan, kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Saat ini juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya juga Tuhanlah yang akan menyertai kami, melindungi dan menjaga kami. Tuhan yang akan menibakan kami di rumah kami masing-masing dengan tiba dengan selamat dan membawa damai sejahtera. Ini Bapa doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Atas nama pelayan khusus Rayon 1 mengucapkan terima kasih kepada pemateri Ibu Pendeta Dr. Tresia Tombokan MTH yang sudah menjabarkan dan membahas firman Tuhan, dan kepada semua yang boleh mengambil bagian dalam program Kusapa saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.